اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قلب ومن عجم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الامير الناهي فلا احد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وامن على جميع الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء والمختتم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته والبيت وصحبه الكرام ولجميع المسلمين أجمعين خصوصا للأوان بذا مقتضى الحديث النبوي السيد أحمد الهاشمي المصري وإلى أستاذنا أبي الحسن بن أبي عثمان ووصولهما وفروعهما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم بالرحمة والمغفرة واستغفرهم والجنة شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Hadirin hadirat para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita muliakan, di dalam majlis kita dalam rangka untuk menambah pemahaman ilmu agama kita. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dicatat serta dijadikan sebagai amal ibadah yang akan memenangkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terutama kita curahkan dan kita limpahkan pada lindungan alam yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sekalian sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam 7 Muharram, malam tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah, dan insyaallah malam Sabtu besok kita udah masuk tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, sahabat kami mohon izin, mohon redhonya mungkin pada malam hari ini kita tidak bahas kajian dari kitab kita dulu, tapi insyaallah akan kita bahas masalah amaliyah apa aja yang disuruh kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Bu, kira-kira boleh kita bahas tanggal 10 Muharram malam hari ini? Boleh ya? Bapak boleh ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya mungkin seingat saya ini tiap tahun masalah ini kita bahas. Setiap tahun mendekati tanggal 10 Muharram kita bahas. Tapi yang namanya kita, ya khususnya saya pribadi dah, jangan tahunan, jangan bulanan, jangan mingguan, harian aja baru sedikit baru aja dibilangin besok udah lupa. Itu saya begitu tuh pokoknya. Ya, jangan kita tahunan dikasih tahu sama guru, bulanan dah, mingguan aja kan. Ya, baru dikasih tahu sama guru, besok udah lupa. Kira-kira begitu gak Bu? Bapak begitu gak Pak? Berarti sama saya begitu juga. Ya, jadi walaupun ini hampir tiap tahun kita bahas, namun tidak salahnya dalam rangka untuk mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan umumnya para jamaah kita bahas lagi. Kita niatin mempersiapkan diri menyambut tanggal 10 Muharram. Karena sudah kita maklum dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, enggak diterima sama Allah. Nah, oleh karena itu kita pengen, dan kita udah tahu 10 Muharram itu banyak yang namanya keutamaan, banyak yang namanya amaliyah yang disunahkan sama Nabi. Tapi kalau kita nggak tahu, percuma kita kerjain. Kenapa? Karena kita kerjainnya tanpa dengan ilmu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita kembali akan membuka masalah bab 10 Muharram. Harapan kita mudah-mudahan nanti tanggal 10 Muharram yang jatuh malam Sabtu, ya, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kanzun Najah was Sudur fil adiyati allati tashrahi sudur, ya, dikarang oleh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini ulama Indonesia yang menjadi mudarris di kota Makkah, menjadi guru di kota Makkah. Beliau itu ngarang namanya kitab
Kanzun Najah Wassurur. Nah, di situ disebutkan amaliyah-amaliyah yang disuruh, yang dianjurin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama ulama-ulama kita untuk kita kerjakan, terutama di tanggal 10 Muharram. Nah, ini saya lihat-lihat ya, alhamdulillah dari guru kita Kiai Muhammad Fahrudin Al-Bantani ini ada bukunya masalah Muharram, tanggal 10 Muharram. Biasa beliau bikin buku tipis risalahnya. Nah, ini sengaja saya tempel-tempel begini biar kita gampang. Ya, biar kita gampang. Karena kita kalau lihat buku hawinya udah matanya ngantuk aja. Iya Bu ya. Ya, kalau lihat buku kayaknya hawinya ngantuk. Mudah-mudahan kalau fotokopian mah melek. Kalau masih ngantuk juga emang matinya kan. Ya, gitu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di kertas yang dulu juga pernah dibagikan tuh setiap awal tahun kemarin mau dibagikan diganti ya. Itu pun juga ada doa di tanggal 10 Muharram dari Yayasan Asy-Syafi'iyah. Ya, kayak di Abdul Rasid Asy-Syafi'i itu ada. Namun di sini saya kasih yang dari kutipan karangan daripada guru kita Kiai Muhammad Fahrudin Al-Bantani. Dan ini pun termaktub semuanya di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Ya, tertulis di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Mana amaliyah yang disuruh Bapak Ibu? Nah, di antaranya nih Bapak Ibu nih, yaitu kita lihat selebaran dulu dah. Kita lihat selebaran, udah dapat semuanya ya. Bapak Ibu udah dapat ya. Nah, ini boleh silakan difotokopi, dibagi lakinya, dibagi anak-anaknya. Tetangga-tetangga ini yang belum punya dikasih, biar baca semua. Baca semua. Jangan sampai lewat tanggal 10 Muharram. Sampai lagi nih musim corona. Saya khawatir kalau dia nggak baca tahu-tahu corona mati dia. Oh gitu. Iya, tapi kalau kita udah baca, alhamdulillah. Walaupun kita mati, tapi alhamdulillah keutamaan Muharram tahun ini kita dapat. Makanya niatin dalam hati kita pengen tanggal 10 Muharram tuh kita baca doa ini. Diatur aja. Ya, dari mulai malam tanggal Sabtu itu maghrib sampai nanti maghrib lagi ketemu malam minggu. Hari Sabtu libur. Hari Sabtu libur. Insyaallah gampang buat baca begini. Nah, yang mana disuruh? Di sini kita disuruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak berapa kali? 70 kali. 70 kali baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 70 kali. Jadi siapin data tasbihnya. Kalau ada tangan atur aja bagaimana kan? Ya, walaupun di redaksi ke layar ada baca hasbiyallah pakai ya, nggak apa-apa, kita nak juga nggak apa-apa. Dalam kitab itu dua-duanya ada redaksinya. Boleh nak, boleh ya. Boleh dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh nak, boleh ya. Jadi baca terus 70 kali. Yang bagus sambil madhab kiblat, nutup aurat dalam keadaan berwudu. Itu yang bagusnya begitu. Ya. Tapi bagaimana kalau orang yang lagi haid? Enggak apa-apa, Ibu. Sering saya bilang orang yang lagi haid malah banyak baca wirid-wirid. Ya, di antaranya wirid tanggal 10 Muharram. Tuh. Kalau lagi haid enggak apa-apa. Tapi kalau lagi haid jangan pakai wudu dah. Iya, udah. Ya palingan nutup aurat, ya sambil menghadap kiblat. Pegang data tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal
wakil. Tapi bacanya yang benar, bacanya yang benar, yang rapi, sambil dihayatin. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, ya, sebagai pelindung, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang melindungi. Baca yang benar, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan pengen cepat selesai baca hingga ketahuan, depannya doang ketahuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah apaan? Jangan, nggak benar begitu baca. Ya, atu-atu bahasa kita. Hayatin, rendungin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 70 kali. Ya. Apa manfaatnya orang yang baca ini 70 kali di tanggal 10 Muharram? Di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur dikatakan orang yang baca ini 70 kali kafaqallahu, ya, fi dzalika syarrul. Allah akan pelihara dia pada tahun itu dari segala kejahatan. Allah akan pelihara yang baca 70 ini daripada segala kejahatan. Jadi baca 70 kali. Udah sampai baca 70 kali, nah baca doa yang di bawahnya. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinal 'arsy. Walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul 'arsy. Terus baca sampai rapi sebanyak 7 kali. Ya, banyak 7 kali. Baca dah tu. Habis subhanallah subhanallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian baca doanya yang di bawah tu sebanyak 7 kali. Baca 7 kali baca sampai tadi. Ya. Apa manfaatnya orang baca ini? Nah, nih Bapak Ibu nih. Di dalam kitab itu juga Kanzun Najah Wasurur, diboleh yang punya kitab dicek. Dikatakan orang yang baca nih sebanyak 7 kali di tanggal 10 Muharram, insya Allah dia mungkin bakalan mati di tahun itu. Mungkin bakalan mati di tahun itu. Percaya apa ini? Bu percaya mungkin? Mungkin mati ya. Jaminannya itu orang yang baca ini 7 kali di tanggal 10 Muharram, ya bukan 10 Muharram dah. Di dalam kitab itu dikatakan dia mungkin bakalan mati pada tahun itu. Kalau memang mau mati di tahun itu, Allah takdirin mati di tahun itu tuh, maka apa ya? Allah kasih dia lupa buat baca nih di tanggal 10 Muharram. Makanya hati-hati kalau tanggal 10 Muharram kita nggak baca doa ini, nah, jangan-jangan kita mau mati tahun itu. Ya saya cuma lebarin doang nih, kita tentu hati. Tiga tentu aneh. Ya. Jadi kalau tahun 1442 kita mau mati, tanggal 10 Muharram baca nih doa 77 kali. Bu, mau mati gitu kalau ini? Hah? Oga. Ya, baca dah doa ini. Insya Allah yakin, ya, yakin. Banyak amalan-amalan. Ya, tuh, ya, di antaranya itu di dalam kitab Tafsir Muni, apa namanya, kitab Sawi, itu dikasih tahu orang yang baca surat Al-Ahzab, itu Al-Ahzab dua ayat, itu nggak bakalan mati dia. Kalau dia baca pagi, itu sampai sore umurnya. Kalau sore dia baca sampai subuh. Baca 70
Mana ini dah hafal semua, kalau yang biasa maulid dah hafal. Ya, apa dekat alat komputer Rasul apa itu tuanya? Inna pada ya subhanallah. Iya. Nanti kita lihat lagi dicek tuh di maulid itu, awal-awal maulid itu. Nah, itu ada tuh 2 ayat surat Al-Ahzab itu kalau kita baca pagi sebanyak 7 kali nggak bakalan mati kita sampai sore. Dan kalau kita baca sore 7 kali maka nggak bakalan mati sampai subuh. Tuh. Nah itu termasuk ini nih amalan para ulama kalau setiap tahun kita mau mati dibaca 7 kali. Nah setelah itu baca doanya lagi di bawah lagi sebanyak 3 kali. Tuh, ya. Nah selanjutnya doa lagi di belakang. Nah masih bawahnya sampai belakang sebanyak 3 kali. Nah ini adalah doa ya wiridan yang diajarin oleh ulama-ulama kita untuk kita baca di tanggal 10 Muharram. Nah ini ya Bu, jangan lupa. Jadi ini ditaruh yang benar. Nanti di tanggal 10 Muharram dibaca. Jangan sampai lupa. Nah selanjutnya amaliyah. Perbuatan apa aja yang disuruh untuk kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab tersebut Bapak Ibu ada sebuah sahih di dalam masalah Muharram dikatakan fi yaumil Asyura asrun tattasil biha isnatani wa laha fadlul. Di hari Asyura ada 12 perkara yang keutamaannya itu besar dan ini diambil daripada hadis Nabi. Jadi ada 12 macam perbuatan, 12 macam kesunatan yang dianjurin untuk kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Mana yang 12 itu dikatakan sum sholli silzur aliman waqtahil raqsal yatimi imsa tasaddaq waqtasil wasi 'alal iyali qallil dhufur surat al-ikhlas qul al-fantasir. Yang pertama yang disuruh adalah sum itu puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram kita sunnah puasa yang namanya puasa hari Asyura. Hari apa Bu? Asyura. Baca hari Asyura. Ya. Niatin aku niat puasa esok hari pada tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Atau aku niat puasa tanggal bulan Asyura atau hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Tanggal 10 Muharram besok sunnah. Apa keutamaannya? Dikatakan man shoma yaumal Asyura fa ka'annama shoma dahra kullaha atau kama qala Rasul. Barang siapa yang puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Pernah puasa 1 tahun penuh? Bapak pernah? Belum. Ya, 1 tahun penuh belum kita pernah puasa. Nah, orang yang puasa 1 hari di hari Asyura maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Jadi puasa disunahin. Tapi kalau ada kondangan gimana? Emang udah mulai kondangan belum? Belum ya? Ya selamat kita. Kalau arisan ya lihat aja deh bagaimana. Ya atur aja. Kemudian suruh sholat sunnah. Sholat sunnah.
Kapan sholat sunnah? Tanggal 10 Muharram. Berapa rakaat? 100 rakaat. Wow. 100 rakaat. 2 kali salam. 2 kali salam, 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Suratnya setiap rakaat habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Fatihah tapi Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, salam, bangun lagi. Kayak orang sholat tarawih. Kalau tarawih berapa rakaat, Bu? Tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Kalau ini 100 rakaat. 20 aja kita geloncornya berapa kali? Iya. 20 udah muatnya berapa banyak gitu. Tambah lagi 100 rakaat. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk kita. Amin. Ya, sholat 100 rakaat. Ya, sholat sunnah. Ya, ada yang bilang sholat sunnah mutlak. Ya, ada yang bilang ya siapa yang niatin sholat sunnah Asyura. Nah, berapa? Apa lagi? Sholli, sil. Sil, apaan sil? Sil itu adalah silaturahim. Tanggal 10 Muharram kita disuruh ya, atau besar keutamaannya silaturahim. Ya, ame saudara kan, ame saudara, ame tetangga silaturahim, ame teman-teman. Tapi kayaknya kalau kita masih silaturahim jangan diajarin ya. Yang malam ngopi bareng-bareng. Dan itu silaturahim bukan? Niatin silaturahim. Di WA, kumpul ngapain silaturahim gitu. Jangan ngopi doang, ngopi. Gak dapat pahala. Ada pahala sih. Tapi niatin silaturahim. Kunjungi rumah teman tetangga kita, saudara kita. Sunnah tuh. Ya walaupun di hari lain kita sunnah, tapi di tanggal 10 Muharram itu fadlun mukil, keutamaan yang lebih besar. Silaturahim. Yang nengok aja. Rumah cangcing kita tanya, udah masak belum? Udah kan puasa, oh iya lupa. Hasananya aja kan. Yang gak usah lama-lama, yang penting yang penting datang udah. Silaturahim. Apa lagi? Zur'aliman. Apaan zur'aliman? Ya. Maaf, sesuai apa namanya? Waqt tahir. Nah, kita sesuai Nabi Madinah. Apaan ud itu adalah ziarah atau kunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Jadi tanggal 10 Muharram sunnah kita kunjungi orang sakit. Jadi kalau kita punya saudara yang sakit, 10 Muharram pahalanya besar. Tapi kalau udah ngap-ngapan hari ini jangan tanggal 10 Muharram, khawatir ketagihan. Ya Bu ya. Bilang bobo ngapain no jangan ngapa bentar dah dikit lagi 10 Muharram satu besok habis besok ya tengokin aja sekarang tengokin aja nanti kalau udah 10 Muharram tengokin lagi disuruh kita apa lagi waqt tahil itu apaan? Waqt tahil itu adalah pakai sifat mate. Sunnah itu sifat mate. Ibu-ibu sunnah sifat mate tanggal 10 Muharram. Laki-laki tanggal 10 Muharram juga sunnah sifat mate. Tuh. Ada yang pakai sifat mate? Sunnah tuh. Jadi bukan ibu-ibu doang yang pakai sifat mate, laki-laki juga sunnah sifat mate. Tapi sifat matenya itu yang pakai apa tuh? Yang dicocol tuh ya. Jangan pakai alis, yang pakai potlot, tuh. Ibu tuh ya pensil,
Nah, bukannya begitu, bukan. Sifat matanya yang dulu tuh orang haji itu bawa ya, yang batu cocok tuh begitu. Masih ada tempatnya begitu. Ah, tuh pakai itu tuh, pakai sifat mata. Itu sunnah sebenarnya Bapak Ibu. Bukan hanya buat perempuan, laki-laki juga sunnah. Bahkan dikatakan orang yang pakai itu insya Allah matanya bakalan tajam. Makanya kita lihat tuh guru-guru kita, kiai-kiai kita yang pakai tuh, masya Allah, kita lihat matanya tajam-tajam, kita tangkap matanya. Ya, dulu yang kita alami itu Allah yarham, kayak Abdurrahman Nawawi itu pakai sifat mata, kita lihat masya Allah, matanya cakep, kita lihat. Ya, kalau Habib Bapak itu yang kita lihat yang masih ada ya Habib Ali yang Abdurrahman Sedap itu pakai itu. Ya, ada beliau Habib Umar Abdurrahman Sedap itu pakai sifat mata. Sunnah, bu, sunnah pakai sifat. Jadi tanggal 10 Muharram, kalau ibu lihat lakinya pakai sifat mati, jangan diomelin, ya bu ya, jangan diomelin. Itu namanya lakinya lagi ngamalin sunnah, jangan diomelin. Ini kadang-kadang kan kita mungkin mau pakai sifat mati, kadang-kadang kita nggak tahan mulut orang sih ya, nggak tahan mulut orang, termasuk saya kan. Jadi dikatain pengennya maunya marah aja daripada kita marah nih yang penting memakai dah, daripada kita kesel mulu tuh orang ngomong lu genit banget kalau sifat mati begini katanya. Ya bu ya, jadi kalau lakinya pakai sifat mati tanggal 10 Muharram jangan dikatain, Pak ada simpanan lagi apa Bang? Lu mau kemana 10 Muharram? Mengapa? Lu pakai sifat mati tuh dokumennya lu dandan. Jangan bilang alhamdulillah. Ya, tuh waktahil sunnah. Dan apalagi disunahkan roksal yastimi wangsa tasaddaq waqtasil. Ya. Kepala anak yatim disuruh kita usap kepala anak yatim. Makanya ini 10 Muharram namanya lebaran anak yatim. Ya, lebaran anak yatim disuruh usap tuh, kumpulin anak yatim, usapin palanya. Ya. Tapi kalau musab anak yatim diajarin sama Nabi. Mungkin di kitab kita udah pernah kita bahas. Kalau musab anak yatim itu dari palet ke bawah. Tuh, jadi musabnya begini. Set. Jangan dari bawah ke atas. Apa maksudnya? Dari atas ke bawah, masukin tuh, habis kita usap, masukin duit ke kantong. Usap, sambil nyekel duit, masukin ke kantong. Jangan kalau anak yatim diusapnya dari bawah ke atas, habis mulu tuh duit anak yatim kita makan. Paham? Ini anak yatim diusapnya dari bawah ke atas, lihat kantongnya dibuit apa dia diambil. Haram, nggak boleh. Disuruh tuh usap palanya ya sambil baca selawat baca selawat gitu. Kemarin udah dikasih tahu sama guru kita, anak yatim itu maksimal 15 tahun disebut ya yatim. Tuh, balik usap palanya dari bawah dari atas ke bawah sambil masukin duit. Apa lagi? Tasoddaq, sedekah. Tuh, suruh sedekah gitu. Banyakin sedekah. Ya, nah terutama tadi anak yatim kita kasih duit. Ya, nah, makanya disebut lebaran anak yatim. Ini seman bahasa kita doang Bapak Ibu. Karena dulu ada orang bilang, lah kan lebaran nggak boleh puasa. Oh ini kita puasa. Nah, bukan begitu. Ini yang lebaran siapa? Anak yatim doang. Disuruh senengin anak yatim kayak lebaran. Ya ada masalah haram lebaran puasa, bukan lebaran itu. Yang haram puasa adalah lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha.
Kalau anak yatim itu cuma bahasa doang, di tanggal 10 Muharram disuruh senangin anak yatim. Tapi sekali lagi bukan hanya tanggal 10 Muharram, kapan aja wajib kita senangin anak yatim, terutama di tanggal 10 Muharram. Tuh anak yatim kita santuni. Bahkan kalau bisa, ini kadang-kadang terjadi maaf-maaf. Kita mau nyantunin tapi jangan sampai nyakitin. Ini ada kita nyantunin tapi nyakitin. Bagaimana di antaranya? Nih pernah kejadian, ya, anak yatim diundang, dikumpulin di suatu majelis, dikumpulin, udah dah. Pas dikumpulin, diomongin sama pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah anak yatim yang nasibnya gimana? Iya, nasibnya malang, kesian bapak ibu-ibu. Ini kita wajib santunin. Tuh kira-kira itu anak-anak kalau dipaham bagaimana? Hatinya sedih apa pikiran? Sedih. Jadi bahasa kita harus kita rapiin. Jangan kita bilang nih anak yatim bapak ibu di RT kita, di RW kita nih wajib kita santunin, kita kesianin. Kenapa? Dia nggak punya bapak, nggak ada yang ngurusin gitu. Jangan. Ya kalau mau santunan ya silakan, tapi bahasanya yang bagus. Jangan kita sampai nyakitin dengan ucapan kita. Ya syukur kita bisa datangin ke rumahnya tua-tua. Jangan sampai ngerepotin. Ini kadang-kadang mau nyantunin suruh bawa beras sekarang dipanggul semua. Ya mau cantunin anak yatimnya suruh bawa beras. Santunannya beras 50 kilo suruh bawa sendiri. Itu nyantunan menyakitin. Nyakitin. Anterin ke rumahnya. Bahasa kita anak yatim kita manjain tanggal 10 Muharram. Ya besok kita manjain lagi. Jangan 10 Muharram kita manjain, setelahnya kita kemplang, jangan. Kita terus sayangin anak yatim. Bagus-bagus kita bawain. Kalau dia nggak datang, anterin ke rumah. Jangan nih anak yatim dia datang jatahnya hilang. Ini ada sisanya nih katanya berapa biji, 5 paket nih, udah buat pengurus jalan-jalan dan pembubaran pada dia. Ada yang begitu. Jangan, haram, dia berkah hidupnya begitu. Anak yatim kasih. Jadi datang, anterin ke rumahnya. Sampai tahu tuh orang lagi sakit, lagi halangan. Udah, niat kita anak yatim. Ya, itu disuruh tasaddaq. Waqtasil, apalagi waqtasil itu adalah mandi. Mandi disunahkan tanggal 10 Muharram mandi. Ya subuh dah. Dari subuh dah. Kalau malam-malam mandi orang curiga kan. Ya, dibilang mandi kembang. Ya, pagi dah subuh mandi. Kayak apa? Kayak mau sholat Jumat. Kayak mandi junub. Niatin mau mandi. Aku niat mandi tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Bisa kan Bu? Bu, bisa kan Bu? Tuh, sunnah mandi. Ya, jadi subuh atau kelupaan siang, nggak apa-apa, yang penting masih tanggal 10 Muharram niatin mandinya. Aku niat mandi di tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi, jadi sunnah mandi junub, namanya mandi sunnah tanggal 10 Muharram. Jadi yang mandi siapa ya? Yang mandi siapa ya? Oh, orang. Jangan jimat dimandiin. Ada yang punya jimat di sini. Oh. Ini kalau di dunia penjimatan, Pak, itu tanggal 10 Muharram itu wafat kumpul lagi semuanya mau dimandiin. Mau saya punya jimat, jangan ditanya. Tuh, tanggal 10 Muharram kumpul lagi tuh. Yang terakhir sama mau dimandiin tuh pakai kembang lagi. Itu bagaimana hukumnya? Tergantung.
Tergantung. Kalau mandi itu yang namanya pusaka, ya, niatnya cuma adat doang, adat, ya. Nah, ini punya keris nih, ya, punya golok nih, ya, mandinya setahun sekali doang kita wangiin, dah. Ini 10 Muharram, mandiin, cuci. Enggak ada niat apa-apa dalam hati, semana apa? Ngebersihin doang, enggak ada apa. Itu namanya adat doang. Itu kalau di kerajaan-kerajaan tuh ya, di daerah-daerah provinsi ada kerajaannya, itu tanggal 10 Muharram mandiin namanya apa? Ada yang tombak, ada yang pusaka. Nah, kalau niatnya seman adat nggak masalah. Tapi kalau niatnya ada unsur-unsur syirik, ini yang haram. Ada unsur-unsur syirik, itu yang haram. Ini tanggal 10 Muharram harus dimandiin, harus dibersihin. Kenapa? Ini kalau nggak dibersihin nih, masya Allah, makan tumbang. Itu hukumnya apa itu? Musyrik. Orangnya musyrik namanya, perbuatannya syirik. Kalau itu haram. Jadi bagaimana kalau kita mau nyuci tuh keris kita, golok kita, cincin kita, cincin bukan cincin nih, ya, ada yang 10 Muharram doang dimandiin tuh cincin, ada ya, 10 Muharram kalau dimandiin mengkilat, nggak apa-apa. Tapi ini kalau 10 Muharram nggak dimandiin cincin ini diusap-usap, waduh, ini dagangan laris nih, haram tuh, haram. Hati-hati gitu. Jadi disuruh buat tasil, mandi adalah orangnya yang disuruh mandi. Mandinya namanya mandi sunnah tanggal 10 Muharram. Tuh. Ya. Dan apalagi surah aliman, disuruh ziarahin orang yang alim. Guru-guru kita datengin, datengin ke guru, ke ustaz, datang tuh. Mau ngapain? Mau silaturahim, ya, ini tanggal 10 Muharram. Wah, besar pahalanya. Nah, apalagi disuruh di tanggal 10 Muharram, wasik 'alal iyali qalil zuhur. Wasik 'alal iyal. Kemarin udah dibahas sama yang guru kita itu hari Minggu, wasik 'alal iyal. Apaan? Luasin nafkah buat keluar di tanggal 10 Muharram. Karena kata Rasulullah, man wassa'a 'ala iyalihi yawma Asyura awsa'allahu lahu sa'ira sanati kulli atau kama qala Rasul. Barang siapa yang meluaskan nafkah buat keluarga di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya setahun penuh. Pak, jadi kalau usahanya mau lancar, kerjaannya mau gampang, duitnya dia putus-putus, 10 Muharram tuh, emang duit emang gak putus-putus kayak aku. Duitnya dia mau habis-habis, tuh 10 Muharram tuh besok nih, bagi bininya duit yang banyak, ya Bu ya, Bu, tuh kasih tahu lakinya Bu, kasih tahu lakinya besok. Entah pulang, bang, tanggal 10 Muharram duit belanja pakaiin. Yang biasanya sehari 50.000 jadi berapa? 100.000. Yang biasanya 100.000 jadi 200.000. Pasti ibunya girang. Ya Bu ya, girang ya Bu? Girang. Tuh, sekarang aja belum dibagi girang ya. Ya Bu ya. Sebelum pagi balik kasih tahu dong, udah girang banget. Ambil lagi tanggal 10 Muharram dibagi beneran. Coba dah. Jadi girang banget pasti. Tapi saya pesan nih Bapak-bapak, kasih NB. Tahu NB kan? Kalau tulisan catatan kecil, hanya tanggal 10 Muharram. Iya. Karena kalau nggak pakai begitu namanya
perempuan dikasih duit, besok minta lagi ya? Minta lagi. Awan lagi corona. Jadi kan, jadi pakai NB. Bu, ini tanggal 10 Muharram nih. Ya, 10 Muharram nih Bu, kata kiai lagi ngaji disuruh tambahin nafkahnya. Biar apa? Biar usaha bapak lancar. Nih ibu saya tambahin 100.000. Yang tadinya 100.000 jadi 200.000. Ibunya bilang alhamdulillah bapak baik banget. Oh, kira dia bininya? Kira. Tapi jangan di stopin omongan. Namun Bu, tuh pakai namun. Tapi Bu, ini sekarang doang. Ya, besok balik lagi 5.000 lagi. Kok begitu Pak? Iya, lagi corona, COVID. Pakai catatan. Kalau nggak pakai catatan, waduh, ribut besar. Bang, ini kurang. Kemarin baru 1.000. Lah kan kemarin 10 Muharram. Enggak, gue nggak mau. Gitu. Udah terlanjur kredit. Ibu ya, udah bilang kredit dah. Ini apaan? Ini kasur. Jangan. Udah. Kasih 200.000. Ibu ya, yang biasanya buka puasanya pakai ikan bandeng, kasih naik dikit. Ikan apa? Ikan gurame bakar. Beliin tuh, beliin yang enak-enak dikasih. Ngapain? Tanggal 10 Muharram. Apaan lagi disuruh qalil dhufur? Apaan qalil dhufur? Potong kuku. Potong kuku sunnah 10 Muharram. 10 Muharram Sabtu. Jumat potong kuku lagi. Jumat potong kuku, Sabtu potong kuku. Habis kuku kita. Habis kuku kita. Oh, makanya di Jumat jangan habis potong kuku. Tinggalin buat hari Sabtu. Ya kayak begitu juga. Enggak. Ya andaikan kukunya udah enggak, deh belagi aja belagi motong kuku. Tuh. Jumat potong kuku, udah motong kuku. Hari Sabtu motong kuku lagi. Bininya nanya, bang kemarin perasaan udah motong kuku. Tuh. Mau udah nunggu lagi? Enggak neng. Ini tanggal 10 Muharram. Sunnah potong kuku. Tuh. Ya, tapi kalau bagikan jangan ya. Jangan. Nah, yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Qul al-fantasil. Baca surat Al-Ikhlas 1.000 kali. Wow. Al-Ikhlas 1.000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 1.000 kali. Tapi bacanya yang benar juga. Bacanya yang benar juga Bapak Ibu. Ini mau 1.000 kali tapi baca acak-acakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aja nggak bisa. Jadi kita kadang-kadang begitu tuh, Pak. Di hari Jumat musabbihat 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Dibaca 7 kali, tapi bacanya orang jelas. Iya, kenapa? Pengen baca tapi pengen pulang. Ini penerusan. Kalau mau baca yang rapi bacanya. Ini musabbihat dibaca 7 kali. Tapi banyak Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau Ar-Rahmanirrahim rapi. Tapi Allah SWT ngaco urusan. Kalau Allah belum bilas mari kita sebelumnya jadi jual nas sudah lama kalau dia belum bilas mari kita bilas nas nasir apa kelihatan. Ini hati-hati nggak benar. Kalau begitu mendingan udah
baca jas tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33. Kalau mau baca musabbihat, baca yang benar, yang rapi. Diomel kali kami guru Al-Quran kita. Nanti kasih tahu. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimun. Membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid wajib hukumnya. Orang yang baca Quran tanpa ilmu tajwid fa huwa athimun, dia dosa. Walaupun baca Al-Fatihah, walaupun baca surat Al-Ikhlas. Artinya nih, kalau kita mau amalin 1000 kali tapi bacanya yang benar. Ya, paham Bapak Ibu? Nah, ini adalah 12 amalan yang disuruh dilakukan di tanggal 10 Muharram. Nah, artinya ya syukur-syukur kita bisa pakai semuanya. Tapi kalau kita nggak bisa ngamalin semuanya, cari aja yang gampang. Jangan sampai 10 Muharram besok lewat begitu aja, jangan. Rugi kita. Cari aja yang dipakai modal. Dari 12 aja yang dipakai modal mana? Hah? Puasa lapar, sholat 100 kayaknya bisa gitu ya. Apa lagi? Sil silaturahim, silaturahim. Namanya nongkrong doang mah, ya kan? Datang silaturahim, tuh, ya. Atau nengokin orang tua juga pakai modal, ya modal sih, bawa jeruk, ya kan? Jangan nengokin orang tua, nengokin doang. Ya, nah, cari yang gampang. Kalau pakai sifat mate berat modalnya. Apaan? Malunya berat. Iya, orang kata ibu mau awalnya mau ribut mulu katanya. Berat modalnya. Mandi pakai modal ya? Enggak. Air udah punya, ya kan? Kalau ada kasih air, udah mandi, mau habisin kita mandi. Apa lagi? Gunting kuku, punya gunting kuku. Punya kukunya ada gunting kuku dah, ya. Baca total Ikhlas 1000 kali kebanyakan, kekuat, dua aja yang pakai itu, dua, enggak apa-apa. Musab kepala anak yatim, musab aja udah. Ada santunan numpang musab musab. Ya apa itu Pak? Usah aja paletnya. Ya lu anak siapa tahu gitu. Nggak ada duitnya nggak apa-apa. Yang penting usah aja. Tapi jangan dikawin-kawin kepada yatim. Yang digunyang-gunyang kesian. Usah baik-baik baca selawat jadi sholat bang ya. Nah, ya. Jadi sekali lagi, cari dah. Dan yang 12 tadi yang gampang cari dah. Ya syukur-syukur kita bisa amalin semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah 10 Muharram besok dijadikan 10 Muharram yang berbarokah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan طيبا واسعا وقلبا خاشعا. اللهم انا نسالك رحمة نبيين وابن المرسلين والهام الملائكة المقربين
اللهم أهدنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفع علومنا وعلم مشايخنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Demikian hasanah, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum